Baik, saya akan menanggapi satu pertanyaan. Ini pertanyaan di WA ya. Nah, ini dari petani di Jawa Timur, namanya Pak Hernadi. Nah, pertanyaannya, apakah sulur vanili yang sudah pernah berbuah itu tidak bisa berbuah lagi dan harus dipotong? Nah, ini jawaban dari jawaban versi saya ya, saya bukan bermaksud untuk membandingkan dengan channel manapun ya. Sesungguhnya mereka-mereka yang buat tutorial, buat konten-konten di YouTube ya, mungkin niat dan tujuannya itu sama, yaitu untuk membangun dan untuk berbagi ke sesama petani vanili ya, dengan tujuan untuk ya sudah pasti untuk memperbaiki hasil panen dari perkebunan vanili kita. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya bukan menggurui, saya tidak menganggap diri saya ini lebih bisa dari yang lain, karena setiap petani vanili, walaupun kita belajar atau budidaya dengan teori yang sama, hasil prakteknya pasti berbeda. Dan setiap petani memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Dan saya akan menjawab semua pertanyaan, tapi mohon maaf bukan dari ilmu dari perguruan tinggi dan ilmu dari mana-mana. Ini jawaban versi dari saya sendiri sesuai dengan praktek yang saya lakukan selama ini. Oke, langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya dari Pak Hernadi di Jawa Timur ya, Pak R. Ini saya jawab di WA, sudah saya jawab, dan di YouTube karena belum ada bahan konten, jadi saya buat konten untuk pertanyaan dari Bapak, saya buat di YouTube. Jadi pertanyaannya, apakah sulur yang sudah pernah berbuah itu harus dipotong atau dibuang, atau sulur yang sudah pernah berbuah itu tidak akan berbuah lagi? Baik, jadi begini Pak Hernadi, sulur vanili ini kan panjang atau batangnya itu panjang, tidak ada ranting atau cabang buah seperti tanaman rambutan seperti lada ataupun tanaman menjalar lain. Jadi ketika si pohon vanili ini berbuah, itu berbuahnya kan hanya di setiap ketiak daun. Dan di dalam satu musim nih, dalam satu pembuahan atau dalam satu kali buah, misalkan nih di bulan 6, ini kan masa pembuahan, nanti panen di bulan 6 tahun depan misalkan. Nah, di bulan 6 sekarang ini yang berbuah misalkan hanya 3 atau 4 tandan. Sedangkan sulur yang kita sudah proses untuk pembuahan, atau dalam kata lain bisa di stressing atau untuk digantung atau yang lain sebagainya, yang penting sulur untuk pembuahan, itu kan sulurnya panjang itu Pak ya. Jadi bukan sulur pembuahan itu bukan hanya 1-2 jengkal atau 5 ruas atau 4 ruas, itu panjang. Kalau misalkan si sulur ini berbuah, tapi berbuahnya hanya sekitar 5 tandan, sedangkan sulur pembuahan itu panjangnya lebih dari 2 meter, ada beberapa puluh ruas, misalkan 25 ruas, buahnya hanya 5 tandan, berarti kan 25 ruas dikurang 5 tandan, nah berarti kan tinggal 20 ruas yang belum berbuah. Dan titik buah setiap tandan itu tidak bisa kita tentukan di titik tandan yang mana atau di titik ruas yang mana, pasti acak-acakan, itu tergantung dari yang kuasa yang memberi, mau diberi di bagian daun mana yang berbuah. Jadi misalkan satu di ruas pertama, satu tandan di ruas keempat, satu tandan lagi di ruas ke-10, satu tandan lagi di ruas nomor 25. Dari 25 ruas sudah dibuahi 5 tandan di tahun ini, berarti masih ada 20 ruas untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi sulur pembuahan, jika sulur itu panjang, itu akan habis mungkin bisa 6 atau mungkin 7 tahun, bahkan lebih, bisa juga kurang. Itu tidak bisa kita tentukan juga dengan waktu. Terus pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan setelah berbuah atau setelah panen? Setelah panen, karena masih banyak ruas, tetap kita piara
ruas-ruas atau batang-batang yang sudah pernah berbuah atau sudah pernah kita panen. Sulur yang kita gantung tetap kita piara, jangan dipotong. Kalau misalkan hanya tumbuhnya di bagian ujung semua nih, 5 tanda di bagian ujung semua, di 5 ruas paling ujung itu dibuahi semua 5 tandan, itu bisa dipotong 5 tandan di bagian pucuk. Cuma kalau ada di bagian pucuk, ada di bagian tengah, ada di bagian pangkal, masa iya mau kita potong semua dari pangkal? Tahun depan nggak berbuah dong, tumbuh tunas baru lagi. Dan seharusnya pohon vanili ketika dia sudah berbuah nih, di tahun ini sudah berbuah, berarti kita punya sulur pembuahan atau sulur tua, dan kita punya sulur muda, itu udah 2 atau 3 ruas lagi dari atas, itu untuk pembuahan tahun berikutnya. Misalkan tahun ini sudah berbuah 1 sulur, kita gantung tetap kita piara, tahun depan sudah berbuah lagi, dan di titik ruas yang berbeda, bukan di ruas yang pernah dibuahi. Misalkan di bawah ruas yang sudah dibuahi nih, ada selang 2 ruas tumbuh bunga di tahun depan, dan tunas-tunas barunya tahun depan sudah ada yang berbuah, tunas barunya lagi tahun depannya lagi berbuah. Nah, sedangkan si sulur pertama ini sampai 5, 6, 7 tahun ke depan belum habis karena steknya panjang. Jadi semakin tahun itu buahnya semakin banyak. Nah, kecuali yang dibuahkan itu steknya pendek, hanya 2 jengkal misalkan, ditumbuhi 3 buah. Berarti kan hanya tinggal 2 atau 3 ruas nih yang belum ditumbuhi, potong nggak masalah, kita piara lagi tunas baru untuk pembuahan tahun depannya lagi. Dalam arti berarti libur karena belum ada tunas yang tua. Jadi kalau sulur pembuahan itu panjang, setiap tahun buah itu akan terus bertambah, semakin bertambah dan semakin banyak. Dan di beberapa tahun ke depan, ketika sulur yang pertama dibuahkan itu sudah habis, ruas-ruasnya udah habis dipenuhi, atau mungkin tinggal 1-2 ruas, dipotong nggak masalah untuk membuat lebih sirkulasi udaranya lebih lancar, tidak terlalu rapat. Nah, kalau misalkan memang banyak bener tunas, daripada memotong batang yang sudah pernah berbuah 1 kali itu, lebih baik dipotong tunas barunya yang dibuang kalau takut terlalu rimbun, karena tunas barunya kan belum berbuah dan tahun depan pun belum pasti bisa berbuah. Yang batang yang sudah berbuah itu sudah kita pastikan batang itu tua. Tahun depan jika didukung dengan cuaca yang bagus, batangnya tetap sehat, mudah-mudahan tetap berbuah, walaupun tidak bisa kita memastikan cuaca di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya Pak Hernadi. Jangan dipotong, tetap kita rawat karena masih banyak ruas-ruas yang akan dibuahi di tahun depan. Nah, semoga bisa membantu untuk Pak Hernadi, dan ya semoga bermanfaat untuk petani-petani vanili yang lainnya juga. Dan sekali lagi ini jawaban dari versi saya sendiri sesuai dengan praktek di lapangan yang saya lakukan selama ini dengan sulur yang panjang, sulur pembuahan yang lebih panjang ya. Kalau misalkan sulur pembuahan yang pendek mungkin hanya 2 atau 3 jengkal, saya nggak tahu juga, karena yang selama ini saya lakukan di sulur pembuahan yang terlalu pendek, mungkin di bawah 1 meter, itu susah untuk dibuahkan.